dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya, dan suci namanya. Bapa, kami senantiasa mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga sore hari ini kami masih terus Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kesempatan untuk menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan untuk melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan kami dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan, dan ketika Tuhan kami muliakan, maka kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyelesaikan doa malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kali ini saya mendapat pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati. Jadi renungan malam atau doa malam hari ini, saya bersyukur ada pertanyaan yang masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati. Judul renungan ini adalah Anak-anak Kerajaan dan Para Pendatang bagian pertama. Anak-anak Kerajaan dan Para Pendatang bagian pertama. Nah, pertanyaannya bunyinya begini. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan dan orang-orang yang datang dari timur dan dari barat? Dalam Matius pasal 8 ayat 11 dan 12. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan dan orang yang datang dari timur dan dari barat dalam Matius pasal 8 ayat 11 sampai ayat 12. Nah, ada baiknya kita membaca, ya, harus kita baca, ya. Dan
Kalau menurut hemat saya bukan hanya pasal 8 ayat 11 dan 12 saja, tetapi kita akan membaca Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Kalau di sini judulnya Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, tapi nanti di ayat yang 11 dan 12 itu yang ditanyakan oleh Ibu Endang Susilowati. Saya baca untuk kita sekalian Matius pasal 8 ayat 5 mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara umat pilihan Tuhan. Aku berkata kepadamu." Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibu Endang Susilowati. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, ini konteks yang ditanyakan oleh Ibu Endang Susilowati. Nah, saya ingin mengajak Ibu Endang Susilowati lebih dulu berfokus kepada anak-anak kerajaan. Jadi sore hari ini yang ingin kita cermati, siapa itu anak-anak kerajaan. Dalam catatan ini tadi hanya disebutkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, sehingga di sana ada ratapan dan kertak gigi. Tetapi kalau kita meneliti selanjutnya bahwa akan ada orang-orang pendatang yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub ke dalam kerajaan surga, maka dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan adalah anak-anak kerajaan surga. Tentu saja seperti itu. Dan dalam terjemahan lama disebutkan bukan anak-anak kerajaan, tapi anak buah kerajaan. Itu dalam terjemahan lama. Kisah ini terungkap sebetulnya pada peristiwa di mana Tuhan Yesus dimohon untuk menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa
Kan tadinya perwira itu berkata, Tuhan, hambaku sakit dan sangat menderita. Aku mohon Tuhan menyembuhkannya. Lalu Tuhan menyatakan, baik, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata dan hambaku akan sembuh. Karena aku tahu aku sendiri seorang atasan, tapi aku juga seorang bawahan. Kalau aku menyuruh bawahanku pergi ke sana, dia pergi ke sana. Kalau aku menyuruh hambaku melakukan ini, maka ia melakukan ini itu yang aku perintahkan. Nah, jadi perintahkan saja sepatah kata dan hambaku akan sembuh. Nah, maka Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa iman sebesar itu belum pernah Tuhan Yesus dapatkan di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Nah, lalu disambung, ucapannya Tuhan Yesus itu disambung dengan banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, dan nantinya akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Tapi anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Nah, ini yang dimaksud anak-anak kerajaan surga itu sebetulnya siapa? Perhatikan di sini nama Abraham, Ishak dan Yakub disebut-sebut. Itu artinya kita dibawa kepada pengertian bahwa yang mendapat hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga pada zaman perjanjian lama, pada waktu itu hanyalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya umat pilihan Tuhan, hanya umat Israel. Sedangkan kita yang disebut orang-orang yang tidak bersunat itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak bisa disebut anak-anak kerajaan surga. Jadi yang disebut anak-anak kerajaan surga itu adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, apakah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang merupakan umat pilihan Tuhan itu juga ada yang nantinya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratap dan kertak gigi? Kalau kita mencermati sejarah suci, maka beberapa kali umat Tuhan itu membuat marah Tuhan. Sehingga yang paling saya ingat kalau di dalam Bilangan pasal 25 itu sampai membuat Tuhan benar-benar murka, lalu menurunkan tulah, dan dalam satu hari tewas sebanyak 24.000 orang, dicatat oleh sejarah suci semacam itu. Dan nanti sesudahnya itu juga ada raja-raja dari umat pilihan Tuhan itu yang bahkan disebutkan membuat sakit hati Tuhan gitu, membuat sakit hati Tuhan, sehingga ada beberapa raja yang bahkan dicatat dimusnahkan oleh Tuhan sampai kepada keturunannya. Nah, ini kan sebuah bukti bahwa di antara anak-anak kerajaan, di antara umat pilihan Tuhan itu sendiri, ada banyak yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Seperti itu. Nah, jadi jelaslah, walaupun termasuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, kalau tidak mentaati Tuhan, tidak menghidupi firman Tuhan, maka upahnya adalah kegelapan yang paling gelap, di mana ada tangisan dan kertak gigi. Dengan demikian, satu tahap pertanyaan terjawab.
Saya memang sengaja membagi dua, yaitu menjawab tentang siapakah anak-anak kerajaan itu, sedangkan orang-orang yang dari timur dan dari barat akan saya jawab dalam renungan malam besok. Tapi sampai sekarang ini separuh dari pertanyaan ini saya katakan sudah terjawab, ya, yaitu yang disebut anak-anak kerajaan adalah umat pilihan Tuhan atau bangsa Israel atau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi memang tidak semua sih, tidak semua. Ada banyak juga dari mereka ini yang hidup taat kepada Tuhan, tapi ada banyak, ya bahkan ribuan orang yang tidak taat. Dan kalau kita mengingat bahwa keadilan Tuhan itu begitu tegas, walaupun Israel itu disebut sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak kesayangan seperti itu, tapi kalau tidak taat tetap diberi hukuman. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan dan rasa takut akan Tuhan itu diperlukan, bahkan sampai pada zaman kita, apalagi hanya kita, ya, kita ini yang bukan siapa-siapa tadinya, tetapi oleh karya Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan hak untuk juga dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Itu sangat harus memperhatikan ketaatan dan rasa takut akan Tuhan. Nah, sehingga walaupun pertanyaan ini sudah terjawab, tapi saya mendapatkan nilai dari jawaban kepada Ibu Endang Susilowati kali ini, yang saya rangkum dalam sebuah kalimat, bunyinya, dari sejarah suci mulai permulaan Alkitab menyatakan bahwa hanya orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan yang diberkatinya, yang tidak taat kepada Tuhan menuai kehancuran. Saya ulangi, dari sejarah suci mulai permulaan Alkitab menyatakan bahwa hanya orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan yang diberkatinya, yang tidak taat kepada Tuhan menuai kehancuran. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa sekarang, dan kita akan berdoa syafaat, juga menaikkan doa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kita untuk kita doakan, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kuduskan hati ini untuk kami berdoa. Lalu kita berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menomorsatukan ketaatan kepada Tuhan. Kami diberi kenyataan dalam sejarah suci bahwa walaupun anak-anak kerajaan, tetapi kalau menyakitkan hati Tuhan, maka akan menuai kehancuran. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati, dan sekarang kami menyerahkan tuntasnya jawaban atas pertanyaan ini juga dari Tuhan. Roh Kudus menolong dominan atas kami, sehingga kami semua semakin dilengkapi, semakin disempurnakan dalam kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan kesejahteraan, juga tempat di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan. Kami sekarang izinkan berdoa untuk nama-nama yang harus kami naikkan dalam doa minggu ini, yaitu nama-nama dari kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Karena itu kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan, juga pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar, bahkan juga kepada nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberi jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih Tuhan, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami menyerahkan untuk Tuhan berkati, sehingga pekerjaan kami selesai sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur, dengan ini setiap hari Tuhan membawa kami untuk lebih lagi memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kalau saudara ingin mengikuti live streaming kami, silahkan membuka channel kami pada jam-jam tersebut. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Kalau doa pagi temanya berbeda, yaitu temanya membaca seluruh isi kitab suci sambil direnungkan saudara. Dan kalau saudara terlambat untuk mengikuti jam-jam live streaming tapi masih ingin mendengarkan renungan yang kami layankan, masih tetap bisa dibuka setelah tayang di channel kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan dukungan, berupa dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.